Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Safira. Perkenalkan, saya Fira Nur Asih. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Strategik dengan tema yaitu Implementasi Manajemen Strategik. Manajemen strategik memainkan peranan yang sangat penting bagi perusahaan karena berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi yang ada. Implementasi strategik dijalankan melalui rencana pemasaran baru untuk memperkenalkan penjualan atau memperkenalkan perangkat lunak manajemen kerja tersebut yang meningkatkan efisiensi di seluruh tim internal sehingga rencana pemasaran tersebut sama berharganya dengan implementasi strategik. Sebuah implementasi strategik mempunyai fungsi yang tepat apabila pelaksana memiliki bandwidth sumber daya dan dukungan untuk mengimplementasi rencana tersebut, serta kondisi tidak akan mendorong perubahan aktual dalam organisasi. Dalam implementasi strategik, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu berbagai kemungkinan formulasi dan implementasi strategik. Yang kedua yaitu analisa implementasi strategik. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu langkah-langkah implementasi strategi. Untuk yang pertama, yaitu berbagai kemungkinan formulasi dan implementasi strategi. Berbagai kemungkinan yang mungkin dialami oleh semua perusahaan disebabkan oleh baik buruknya dan implementasi strategi yang dapat kita ketahui istilah-istilahnya. Ada sukses, ada failure, ada trouble, dan ada roulette. Nah, sukses dalam implementasi strategi dapat diartikan bahwa merupakan hasil yang paling diinginkan oleh setiap perusahaan. Nah, karenanya perusahaan mampu melakukan formulasi strategi dan implementasi yang secara baik pula. Nah, yang kedua yaitu roulette, situasi di mana strategi yang diformulasikan oleh perusahaan sesungguhnya kurang baik. Akan tetapi, hasil yang didapat tidaklah buruk sehingga pengimplementasian strategi tersebut dapat menghasilkan secara baik. Nah, yang ketiga yaitu trouble, situasi di mana strategi perusahaan sebenarnya diformulasikan dengan baik, namun strategi tersebut kacau sehingga menghasilkan ketidakbaikan atau tidak optimal karena manajemen perusahaan yang tidak dilakukan dengan benar, hasilnya pun implementasinya pun kurang baik. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada failure, merupakan hasil yang terburuk dan paling tidak diinginkan oleh semua perusahaan. Baik, kita masuk ke bagian B, yaitu analisis implementasi strategi. Kerto dan Perter memberikan suatu model tentang tugas-tugas utama yang seharusnya dilakukan sebelum suatu strategi diimplementasikan. Nah, strategi diimplementasikan dan dievaluasi, maka proses yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah ada 4, yaitu yang pertama, menganalisis perubahan, yang kedua, menganalisis struktur organisasi, yang ketiga, analisis terhadap budaya perusahaan, dan yang keempat, analisis tentang kepemimpinan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu menganalisis perubahan. Analisis tentang perubahan ini bertujuan untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak perusahaan harus berubah agar berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. Yang kedua yaitu menganalisis struktur organisasi. Nah, untuk analisis ini setidaknya ada 2 jenis dasar struktur organisasi yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah struktur organisasi yang formal atau formal organization structure, yaitu struktur organisasi yang mewakili hubungan antara sumber daya yang dirancang oleh pihak manajemen dan biasanya disampaikan dalam bentuk bagan gitu. Lalu yang keduanya itu struktur organisasi yang tidak formal atau informal organizational structure, yaitu struktur organisasi yang mewakili hubungan sosial berdasarkan persahabatan atau kepentingan bersama di antara anggota-anggota organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, menganalisis budaya perusahaan. Budaya menurut Clyde Kluckhohn adalah seperangkat kebiasaan, pola pikir, perasaan,
dan reaksi yang mempengaruhi keputusan yang diambil dalam menghadapi suatu masalah pada saat tertentu. Budaya juga bisa disebut yaitu sikap dan nilai-nilai atau gaya manajemen dan kebiasaan. Lalu bisa juga dikatakan mengambil keputusan dari orang yang ada di dalam perusahaan. Demikian bahwa budaya perusahaan sangat mempengaruhi efektivitas dari implementasi strategi. Dan yang terakhir, menganalisis gaya kepemimpinan atau leadership style. Nah, kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dicermati secara teliti dalam implementasi strategi. Gaya kepemimpinanlah yang nantinya berpengaruh terhadap cara-cara berkomunikasi serta proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan yang pada akhirnya akan bermuara pada terbentuknya budaya perusahaan. Gaya kepemimpinan secara umum dapat diklasifikasikan dalam 4 komponen besar, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan administrator, yang kedua, gaya kepemimpinan analitis, yang ketiga, gaya kepemimpinan secara asertif, dan yang terakhir, gaya kepemimpinan secara entrepreneur. Lalu ini yang bagian ketiga, langkah-langkah implementasi strategi. Untuk menjamin kesuksesan strategi yang telah dipilih, strategi tersebut harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi strategi. Yang pertama ada mengidentifikasi sasaran tahunan atau annual objectives. Ini sebagai pedoman implementasi strategi yang dalam mencapai sasaran jangka yang panjang. Yang kedua, mengidentifikasi strategi fungsional. Nah, ini tuh yang menerjemahkan strategi umum melalui rencana tindakan atau action plan pada unit-unitnya. Lalu yang terakhir, mengkomunikasikan kebijakan. Nah, ini tuh yang menjadi pedoman para manajer operasional dan kepada bawahannya untuk melaksanakan strategi agar strategi tersebut dapat terlaksana. Baik, kesimpulan dari pemaparan yang sudah kami bahas yaitu dalam hal ini, implementasi strategi hendaknya dikondisikan sedemikian rupa agar pelaksanaan memiliki sumber daya dan dukungan agar rencana terlaksana secara efisien. Nah, hal tersebut dapat terwujud dengan mempelajari dan memperhatikan bagaimana analisa dan langkah-langkah dalam pengimplementasian strategi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.